Dengarkan kisah-kisah kami. Cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Matahari menggantung tepat di atas ubun-ubun, membakar kulit siapa saja yang nekat menantang triknya siang itu. Tanah desa yang biasanya gembur, kini merekah, membentuk sela-sela retakan selebar telapak tangan, seolah bumi sedang membuka mulut, meminta air yang tak kunjung turun. Sudah 3 bulan hujan enggan menyapa, daun-daun jati meranggas, berubah warna menjadi coklat kusam, sebelum akhirnya gugur, menutupi jalan setapak dengan permadani kematian yang berderak setiap kali diinjak. Di bawah naungan pohon trembesi yang nyaris gundul, Darto menyeka keringat yang membanjiri pelipis. Kaos oblong yang semula berwarna putih, kini berubah kecoklatan, basah kuyup oleh peluh, bercampur debu. Napas lelaki itu terdengar berat, seirama dengan detak jantung yang dipacu oleh rasa putus asa. Keranjang anyaman bambu di punggungnya terasa ringan, terlalu ringan. Isinya hanya 3 butir buah siwalan atau lontar yang ukurannya pun tak layak jual. Kerdil dan kering. Gila. Kalau begini terus, dapur bisa nggak ngepul? Tuh, celetuk suara dari arah belakang. Soleh melempar tubuhnya ke atas akar trembesi yang menonjol keluar tanah. Wajah pemuda itu tak kalah kusut. Bedanya, mata Soleh selalu menyimpan kilatan liar. Jenis tatapan milik orang yang berani mengambil risiko tanpa memikirkan buntut perkaranya. Darto tidak langsung menjawab. Lelaki berahang tegas itu hanya menatap kosong ke arah hamparan kebun warga yang mati suri. Utang di koperasi desa sudah menumpuk. Belum lagi biaya sekolah anak sematawayangnya yang menunggak 2 bulan. Pikiran tentang penagih utang yang datang dengan nada membentak, membuat perutnya mulah seketika. Semua pohon di kebun Pak Lurah sudah kering air niranya. Buahnya pun kopong. Gumam Darto, lebih kepada dirinya sendiri. Kita harus cari kemana lagi, Le? Desa sebelah juga sama keringnya. Soleh menegakkan punggung, menatap Darto dengan intensitas yang berbeda. Ada keraguan yang coba ditepis, digantikan oleh nekat. Masih ada satu tempat? Tuh, kamu tahu persis di mana. Angin panas berhembus, menerbangkan debu ke wajah mereka, namun Darto merasakan dingin yang menjalar di tengkuk saat mendengar nada bicara sahabatnya. Tanpa perlu disebut, Darto tahu arah pembicaraan ini. Jangan gila, potong Darto tajam. Alas roban bukan tempat cari makan. Itu tempat buang sial, tempat jin buang anak. Kau lupa cerita Mbah Karto? Minggu lalu ada pencari kayu bakar yang pulang-pulang cuma tinggal nama. Jasadnya nggak ketemu sampai sekarang. Itu karena dia serakah. Ngambil kayu gaharu keramat, bantah Soleh. Cepat, tangannya menunjuk ke arah bukit hijau gelap di kejauhan, yang tampak kontras dengan kekeringan di sekitarnya. Hutan itu alas roban selalu tampak basah dan rimbun, seolah memiliki ekosistem sendiri yang terpisah dari hukum alam desa mereka. Kita cuma ambil lontar. Tuh, cuma buah. Gusti Allah menciptakan buah buat dimakan manusia. Masa setan marah kalau kita ambil rezeki? Logika Soleh terdengar masuk akal bagi perut yang lapar, namun terdengar seperti lonceng kematian bagi naluri Darto. Hutan itu terlarang, pamali, sejak kecil. Setiap anak di desa didoktrin untuk tidak pernah melangkahkan kaki melewati batas patok batu hitam di pinggir hutan. Konon, alas roban adalah gerbang menuju dimensi lain yang tak kasat mata. Besok temponya, tuh, orang koperasi bilang mau sita motor kalau kau nggak bayar bunga utang. Desak Soleh lagi. Kali ini suaranya lebih pelan, menusuk tepat di titik terlemah pertahanan Darto. Motor butut itu adalah satu-satunya harta berharga. Kaki baginya untuk mengantar anak sekolah dan mengangkut hasil bumi. Kehilangan motor sama saja dengan memotong kaki sendiri. Darto memejamkan mata, membayangkan wajah istrinya yang lelah, dan anaknya yang merengek minta jajan. Rasa takut pada hantu perlahan tergerus oleh rasa takut pada kemiskinan. Lelaki itu menghela napas panjang, seolah membuang sisa akal sehatnya bersama udara panas.
kita berangkat sore ini. Asal janji, begitu keranjang penuh, kita langsung balik. Nggak boleh ada yang meleng, nggak boleh ada yang nyahut kalau dipanggil suara asing. Soleh menyeringai lebar, menampakkan gigi-giginya yang kuning karena tembakau. Nah, gitu dong. Aku yakin di sana, buahnya segede kepala bayi. Rezeki nomplok menanti kita. Mereka bangkit. Sebelum melangkah pergi, Darto sempat menoleh ke arah rumah Mbah Karto, sesepuh desa. Pintu rumah kayu itu tertutup rapat. Namun Darto merasa seolah ada mata tua yang mengintip dari balik celah dinding anyaman bambu, menatap kepergian mereka dengan sorot iba. Firasat buruk mulai merayap naik, mencengkeram ulu hati, namun langkah kaki tetap dipaksa menuju arah bukit gelap itu. Demi uang, demi bertahan hidup, batas antara desa dan alas roban ditandai oleh perubahan suhu yang drastis. Seakan ada dinding tak terlihat yang memisahkan dua dunia. Begitu kaki mereka melangkahi patok batu hitam berlumut yang tertanam miring di tanah, udara panas menyengat seketika lenyap, digantikan oleh kesejukan yang lembab dan menusuk tulang. Cahaya matahari yang tadinya garang, kini kesulitan menembus kanopi raksasa pohon-pohon tua yang saling membelit di angkasa. Sinar surya hanya mampu jatuh berupa tiang-tiang, cahaya tipis yang menerangi. Partikel debu yang meliang-leong statis. Hening. Itu hal pertama yang menyergap indera pendengaran Darto. Tidak ada suara tonggeret yang biasanya bising di sore hari. Tidak ada kicau burung. Bahkan suara langkah kaki mereka di atas tumpukan daun basah terdengar seperti dentuman drum di telinga sendiri. Sepi amat, bisik Soleh. Suaranya terdengar bergetar, mencoba memecah kebisuan yang menekan dada. Darto memberi isyarat agar temannya itu diam. Mata si pengepul buah itu menyapu sekeliling dengan waspada. Vegetasi di sini berbeda. Tanaman pakis raksasa tumbuh liar, dan semak berduri dengan duri-duri hitam panjang seolah merayap menutupi jalan setapak yang samar. Anehnya, meski tidak ada hujan di desa, tanah di sini becek. Aroma tanah basah dan jamur menyeruak kuat. Lihat itu. Tuh, seruan tertahan Soleh mengalihkan perhatian Darto. Telunjuk Soleh mengarah ke depan. Di antara himpitan pohon beringin dan trembesi tua, berdiri tegak 3 batang pohon lontar yang menjulang tinggi. Tidak seperti pohon di desa yang kurus kering. Batang pohon ini kokoh, pelepahnya hijau segar melambai-lambai, meski tidak ada angin. Dan yang paling membuat mata terbelalak adalah buahnya. Tandan-tandan buah siwalan itu menggantung lebat, ukurannya besar-besar. Nyaris 2 kali lipat ukuran normal. Kulit buahnya hitam mengkilat, seolah baru saja dipoles minyak. Rezeki, tuh, rezeki. Soleh nyaris berlari, melupakan rasa takut yang tadi sempat hinggap. Darto menahan lengan temannya. Cengkeramannya kuat. Tunggu. Perhatikan dulu, ada yang ganjil. Di sekeliling pohon lontar itu, tidak ada semak belukar. Tanahnya bersih, seakan ada yang menyapunya setiap pagi. Dan kemudian, aroma itu datang. Bukan bau tanah atau bau busuk bangkai hewan yang biasa tercium di hutan liar. Angin dingin yang berhembus pelan, membawa wangi yang sangat spesifik. Wangi bunga melati dan kantil yang menyengat, bercampur dengan aroma amis yang samar seperti bau darah segar yang baru menetes di atas besi berkarat. Kombinasi bau itu membuat perut Darto bergejolak, menciptakan rasa mual yang mendadak. Bau apa ini? Wangi tapi bikin pusing, gumam Darto sambil menutup hidung dengan kerah kaosnya. Soleh mengendus-endus udara seperti anjing pelacak. Namun, ekspresinya justru terlihat mabuk kepayang. Wangi melati, tuh, mungkin ada kuburan tua di dekat sini. Peduli amat, hantu nggak doyan duit, kita yang butuh. Tanpa membuang waktu, Soleh mengeluarkan arit sabit dari pinggangnya, menyampirkannya di punggung, lalu dengan cekatan mulai memanjat batang pohon lontar yang kasar itu. Gerakannya gesit seperti kera. Rasa lapar akan uang membuat adrenalin Soleh memuncak, mengalahkan logika bahaya. Darto tetap berdiri di bawah, bertugas mengumpulkan buah yang dijatuhkan. Namun, lehernya kaku, bulu kuduk di lengannya berdiri tegak satu persatu. Perasaan diawasi itu datang lagi. Kali ini lebih kuat, bukan dari satu arah,
melainkan dari segala penjuru. Semak-semak rimbun di sekeliling mereka tampak gelap pekat, seolah ada ribuan mata yang bersembunyi di balik dedaunan, menatap dua manusia lancang yang berani mencuri hasil bumi hutan keramat. Bruk! Satu buah lontar jatuh, tepat di depan kaki Darto. Suaranya memecah lamunan. Disusul buah kedua, ketiga, dan keempat. "Tangkap tuh! Jangan sampai penyok!" teriak Soleh dari ketinggian. Suaranya menggema aneh, memantul-mantul di antara pepohonan, menciptakan gaung yang terdengar seperti tawa lirih. Darto memungut buah itu. Kulitnya dingin, sedingin es. Saat menyentuhnya, sekelebat bayangan hitam melintas cepat di sudut mata Darto. Ia menoleh cepat ke arah semak di sebelah kiri, kosong, hanya daun pakis yang bergoyang pelan. Padahal tidak ada angin. "Cepat sedikit, Leh. Perasaanku nggak enak," teriak Darto ke atas. Suaranya terdengar parau. Langit di atas tajuk pohon mulai berubah warna. Bukan jingga lazimnya sore, melainkan ungu kemerahan yang pekat, seperti warna memar. Dari atas pohon, Soleh tidak menyahut peringatan sahabatnya. Pemuda itu justru terpaku menatap ke kejauhan, ke arah yang lebih dalam lagi, masuk ke jantung hutan. Dari ketinggian itu, Soleh melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Darto dari bawah. Di sana, di tengah kegelapan hutan yang semakin rapat, ada setitik cahaya kuning kemerahan yang berkelip menggoda. Cahaya lampu teplok, dan lamat-lamat, telinga Soleh menangkap suara gamelan Jawa yang dimainkan dengan tempo sangat lambat. Mendayu-dayu, memanggil-manggil namanya dengan irama magis yang mematikan akal sehat. "Tuh!" panggil Soleh dari atas, suaranya terdengar seperti orang yang sedang mengigau. "Di sana, ada warung." Darto mendongak, jantungnya serasa berhenti berdetak. "Turun! Leh, jangan lihat ke sana. Turun sekarang." Namun peringatan itu terlambat. Hutan telah membuka pintunya, dan aroma wangi melati itu kini semakin tajam, begitu pekat hingga rasanya mencekik leher. Soleh meluncur turun dari batang pohon lontar dengan gerakan yang aneh, seolah anggota tubuhnya ditarik oleh gravitasi yang lebih berat dari biasanya. Kakinya menghantam tanah becek dengan bunyi gedebuk tumpul. Tidak ada sorak-sorai keberhasilan. Padahal keranjang bambu mereka kini penuh sesak oleh buah siwalan raksasa yang mengkilap hitam. "Kau bilang ada warung?" Darto langsung menyergap, mencengkeram bahu temannya. Mata lelaki itu memindai wajah Soleh yang tampak linglung. "Sadar, Le, kita di tengah alas roban. Mana ada orang jualan di tempat jin buang anak begini?" Soleh mengerjap, seakan baru saja dibangunkan dari mimpi panjang yang membuai. Pandangannya beralih dari kedalaman hutan, kembali ke wajah Darto yang tegang. Tadi kelihatan jelas tuh. Lampu teplok. Ada suara gamelan juga. Mungkin ada hajatan di desa sebelah yang suaranya terbawa angin. Desa sebelah itu 2 bukit dari sini. "Mustahil," bantah Darto cepat. Lelaki yang lebih tua itu mendongak. Langit yang beberapa saat lalu masih memancarkan semburat ungu kemerahan, kini lenyap total, ditelan oleh kegelapan yang datang terlalu cepat. Bukan kegelapan malam biasa yang turun perlahan, melainkan seperti ada kain hitam raksasa yang mendadak diselubungkan menutupi hutan. Cahaya sisa matahari dimatikan secara paksa. Darto merogoh saku, mencari ponsel jadulnya untuk melihat jam. Layar kecil itu menyala redup, menunjukkan jam 17:55. "Harusnya sebentar lagi maghrib," gumam Darto. "Kita harus segera keluar. Gelap di sini beda." Mereka bergegas memanggul keranjang. Beban di punggung terasa 2 kali lipat lebih berat dari yang diperkirakan. Seolah buah-buah itu terbuat dari timah padat. Darto memimpin di depan, mengandalkan ingatan visualnya tentang jalan setapak yang mereka lalui tadi. Namun, langkah kaki mereka hanya menghasilkan suara gemerisik daun kering yang terdengar asing. 5 menit berlalu. 10 menit. Seharusnya, suara azan maghrib dari masjid desa yang menggunakan pengeras suara corong tua sudah berkumandang, menggema hingga ke lembah-lembah. Biasanya, suara panggilan sholat itu adalah kompas alami bagi para pencari kayu bakar untuk menentukan arah pulang. Tapi malam itu, hutan membisu. Tidak ada Allahu Akbar yang memecah keheningan. Tidak ada
suara serangga malam. Bahkan suara napas mereka sendiri terdengar teredam, seperti ditelan oleh dinding busa kedap suara. Kesunyian itu terasa menekan gendang telinga, menciptakan denging panjang yang menyakitkan. "Kok nggak ada azan tuh?" bisik Soleh dari belakang. Suaranya terdengar kecil, nyaris hilang ditelan rimbunnya pepohonan. "Apa kita sudah jalan terlalu jauh?" Darto berhenti mendadak. Di depannya, jalan setapak yang tadi ditumbuhi semak berduri, kini buntu. Sebuah pohon beringin raksasa, dengan akar gantung yang menjuntai seperti rambut raksasa, menghalangi jalan. Padahal, Darto yakin seyakin-yakinnya, mereka tidak melewati pohon ini saat berangkat. Kita muter-muter, disisdaktu keringat dingin mulai membasahi punggung, bercampur dengan getah lontar yang lengket. Kabut tipis mulai turun, awalnya hanya setinggi mata kaki, merayap perlahan seperti asap putih yang keluar dari tanah kuburan. Dalam hitungan detik, kabut itu menebal, bergulung-gulung naik, hingga menutupi pandangan. Jarak pandang terkikis habis. Pohon-pohon di sekitar mereka kini hanya tampak seperti siluet monster yang siap menyergap. Dengan tangan gemetar, Darto kembali mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk melihat jam, tapi membuka fitur kompas digital yang jarang ia pakai. Harapan itu hancur seketika. Jarum kompas di layar ponsel berputar gila-gilaan. Utara, selatan, barat, timur, semua arah menjadi satu pusaran yang tak tentu. Angka koordinat Barabuba acak dengan kecepatan tinggi. Alat buatan manusia tidak berlaku di sini. Medan magnet di tempat ini kacau. Atau mungkin mereka sudah tidak lagi berpijak pada koordinat bumi yang wajar. "Ponselku mati tuh. Baterai habis. Padahal tadi penuh," lapor Soleh dengan nada panik yang mulai naik 1 oktav. Darto membanting ponselnya kembali ke saku. Napasnya memburu. "Jangan panik," orang tua bilang. "Kalau tersesat, jangan lari. Diam dulu. Baca doa." Tapi sulit untuk berdoa ketika udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin yang menusuk tulang sumsum. Dingin yang tidak wajar, membawa aroma melati yang kini bercampur dengan bau anyir darah yang semakin kuat. Seolah ada hewan kurban yang baru saja disembelih. Tepat di samping telinga mereka. "Tuh!" Soleh mencengkeram lengan Darto, kuku-kukunya menancap sakit. "Lihat ke depan." Di tengah kabut tebal yang menyelimuti segalanya, sebuah titik cahaya muncul. Rasa lapar menyerang secara brutal. Itu bukan rasa lapar biasa, karena belum makan siang. Rasa perih itu datang menghantam lambung Darto dan Soleh secara bersamaan, seolah usus mereka diperas dan dipelintir oleh tangan tak kasat mata. Tenggorokan terasa kering kerontang, menyakitkan setiap kali menelan ludah. Padahal, baru setengah jam lalu mereka merasa cukup bertenaga. Energi mereka seperti disedot habis oleh udara hutan yang lembab. Soleh mengerang pelan, memegangi perutnya. "Lapar? Tuh, haus. Rasanya kayak mau mati." Darto ingin memarahi temannya agar tahan banting, tapi mulutnya sendiri terlalu kaku untuk bicara. Lidahnya terasa keluh dan pahit. Di tengah keputusasaan fisik yang mendera, titik cahaya yang dilihat Soleh tadi menjadi satu-satunya fokus yang tersisa di retina mata mereka. Cahaya itu berpendar kuning kemerahan, hangat, dan mengundang di tengah lautan kabut biru pucat yang dingin. Pendarannya stabil, tidak berkedip-kedip seperti kunang-kunang, melainkan diam menunggu. "Itu pasti gubuk pencari nira," racau Soleh. Kakinya secara insting melangkah mendekati sumber cahaya, menyeret tubuh yang tiba-tiba lemas. Pasti ada air, pasti ada nasi sisa. Darto ingin melarang. Insting bertahannya berteriak bahwa tidak ada gubuk di kedalaman alas roban bagian ini. Tapi logika itu kalah oleh rasa haus yang menyiksa. Kaki Darto mengkhianati otaknya. Melangkah mengikuti Soleh, menembus tirai kabut. Semakin dekat mereka melangkah, kabut perlahan menyibak, seolah memberi jalan hormat bagi tamu yang ditunggu-tunggu. Dan di sanalah bangunan itu berdiri. Bukan gubuk reot seperti dugaan Darto. Bangunan itu adalah sebuah warung panggung sederhana, namun kokoh. Terbuat dari bambu wulung pilihan yang warnanya hitam mengkilap. Atapnya tersusun rapi dari ijuk aren yang diikat kuat. Tidak ada satupun celah bocor. Yang paling mencolok dan paling mengerikan bagi nalar Darto yang masih tersisa adalah kebersihannya. Di tengah hutan belantara yang penuh lumpur,
daun busuk dan sarang laba-laba, area di sekitar warung itu bersih total. Tanah liat di halaman warung tampak padat dan disapu rapi, meninggalkan jejak guratan sapu lidi yang simetris. Tidak ada sehelai pun daun kering yang mengotori pelatarannya. 3 buah lampu teplok lampu minyak tergantung di tiang-tiang penyangga. Apinya menari-nari tenang di balik kaca semprong yang bening tanpa noda jelaga. Cahaya itulah yang tadi memanggil mereka. Bumbung, desis Soleh. Matanya terkunci pada deretan tabung bambu yang berjajar di atas meja kayu panjang di depan warung. Bumbung-bumbung itu basah oleh embun dingin. Mulut tabungnya disumbat daun pisang muda yang segar. Namun aroma manis khas legen air nira menyeruak keluar, menggoda hidung siapa saja yang menciumnya. Di samping bumbung tergantung tanden-tanden buah siwalan yang sudah dikupas. Daging buahnya yang putih transparan tampak kenyal, berair, dan begitu menggugah selera. "Permisi," teriak Soleh. Suaranya parau namun penuh harap. Tidak ada jawaban verbal, hanya suara gemerisik angin yang menyapu atap ijuk. Darto menyentuh tiang bambu warung itu, dingin dan halus sekali. Seolah bambu itu telah diamplas dan diolesi minyak setiap hari selama ratusan tahun. Warung ini terlalu nyata untuk menjadi halusinasi, namun terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. "Ada orangnya nggak sih?" Soleh sudah tidak sabar. Ia naik ke bel-bel bambu, meletakkan keranjang beratnya, dan duduk bersila. Matanya menatap nanar ke arah bumbung berisi air nira. "Kalau nggak ada orang, kita ambil dulu tuh. Nanti kita bayar belakangan. Aku sudah nggak kuat." Tangan Soleh terulur, hendak meraih salah satu bumbung bambu. "Jangan sembarangan, Le." Darto menepis tangan temannya. "Ini bukan warung sembarangan. Lihat sekelilingmu. Nggak ada jalan setapak menuju ke sini. Siapa yang belanja di sini?" Pertanyaan Darto menggantung di udara, tidak terjawab. Namun, sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki yang halus dari arah belakang warung. Bukan suara sandal jepit yang diseret, melainkan suara kain jarik yang bergesekan lembut dengan lantai bambu. Serak, serak. Tirai kain bermotif batik parang rusak yang menutupi pintu belakang warung tersibak perlahan. Aroma melati itu meledak memenuhi ruangan. Begitu pekat hingga Darto merasa sioliola. Ia sedang berdiri di tengah kamar pengantin baru atau di tengah kamar jenazah yang baru saja ditaburi bunga. Darto menahan napas. Matanya terpaku pada celah tirai yang terbuka. Jantungnya berdegup kencang, menghantam rusuk, menantikan sosok apa yang akan keluar, menyambut tamu tak diundang di tengah hutan terlarang ini. Sosok itu muncul sepenuhnya dari balik tirai, membawa serta aura keanggunan yang terasa salah tempat di tengah rimba yang buas. Bukan perempuan tua penjual kopi yang lazim ditemui di pinggir jalan lintas provinsi, melainkan seorang gadis muda dengan kecantikan yang melampaui akal sehat. Kulitnya seputih pualam, nyaris bercahaya di bawah temaram lampu teplok. Kontras sekali dengan kulit Darto dan Soleh yang terbakar matahari dan berdaki. Wajah itu mulus tanpa pori-pori, seakan dipahat dari lilin kualitas terbaik. Bibirnya merah merekah alami, menyunggingkan senyum tipis yang sulit diartikan antara ramah menyambut tamu atau menyeringai menyambut mangsa. Gadis itu mengenakan kebaya bludru berwarna hijau gadung, warna hijau tua yang menyatu dengan kegelapan hutan, dipadu dengan kain jarik bermotif teruntu motif yang biasanya dipakai orang tua saat pernikahan. Rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde perak yang berkilau redup, menyebarkan wangi bunga kantil yang semakin menusuk hidung. "Mampir, Kang, silakan duduk, monggo." Suaranya lembut mengalun, rendah namun bergema jernih, seperti bunyi gesekan biola di ruang hampa. Tidak ada logat desa yang kasar dalam intonasinya. Tutur katanya halus, menggunakan krama inggil bahasa Jawa halus yang fasih, jenis bahasa yang hanya dipakai oleh kaum bangsawan keraton zaman dulu. Soleh, yang tadi merengek kelaparan, kini ternganga. Mulutnya terkunci rapat, namun matanya menelanjangi sosok di hadapannya dengan tatapan memuja. Rasa takut yang sempat menghinggapi pemuda itu lenyap tak berbekas, digantikan oleh berahi dan kekaguman yang membius. "Enggege, Nyi, Mbak kami tersesat," gagap Soleh. Suaranya bergetar bukan karena ngeri, tapi karena gugup. Ia buru-buru merapikan rambutnya yang kusut
dan menyeka wajahnya yang kotor dengan ujung kaos, berusaha terlihat pantas. Darto tidak bergerak. Kakinya terpaku di tanah liat yang keras. Insting bertahan hidupnya menjerit lebih keras daripada sebelumnya. Ada yang tidak beres. Mata lelaki itu menyipit, memperhatikan detail yang luput dari pandangan Soleh yang sedang mabuk kepayang. Gadis itu bergerak mendekati meja bambu untuk mengambil bumbung nira. Gerakannya terlalu tenang, tubuh bagian atasnya tegak, tidak berguncang sedikit pun saat berpindah tempat. Darto menunduk, mencoba mengintip ke arah kaki sang gadis. Nihil. Kain jarik panjang itu menjuntai hingga menyapu lantai. Namun, ujung kainnya diam. Tidak ada gerakan lutut yang menekuk, tidak ada hentakan tumit. Gadis itu tidak berjalan. Dia melayang, bergeser beberapa senti di atas permukaan tanah, seolah gravitasi enggan menyentuh tubuhnya. "Siapa namamu, Nduk?" tanya Darto, memberanikan diri. Suaranya terdengar tajam, defensif. Gadis itu menoleh pelan. Lehernya berputar dengan keanggunan yang kaku. Mata hitam legam itu menatap Darto, dalam dan kosong, seolah menyedot seluruh cahaya di sekitarnya. "Panggil saja Nimas, Kang. Kebetulan sekali ada tamu jauh. Jarang ada yang bisa menemukan warung saya kalau tidak berjodoh." Kata terakhir diucapkan dengan penekanan yang membuat bulu kuduk Darto meremang. "Kami mau beli minum," potong Soleh cepat, takut Darto menyinggung perasaan si gadis cantik. "Haus sekali, Mbak Nimas. Ada es?" "Es apa saja." Nimas tersenyum makin lebar, memperlihatkan deretan gigi yang putih rapi, terlalu putih. "Adaan, es, lontar, istimewa. Resep, turun-temurun. Duduklah yang tenang, biar saya racikan." Ia berbalik, memunggungi mereka. Darto bisa melihat punggung kebaya itu kencang, membungkus tubuh. Namun anehnya, ia tidak melihat gerakan naik turun napas di sana. Dada dan punggung Nimas statis, seperti manekin etalase toko. "Leh," bisik Darto, sambil menyikut rusuk temannya keras-keras. "Kita pergi saja. Perasaanku nggak enak." Lihat kakinya. Dia nggak napak. Soleh menepis tangan Darto dengan kasar, matanya tak lepas dari punggung Nimas. "Ah, kau ini parnoan terus." "Itu karena kainnya kepanjangan. Tuh, mana ada setan siang bolong begini. Lagian, lihat tuh. Dia pegang gelas, pegang sendok. Kalau setan kan tembus pandang." Logika dangkal Soleh sudah menutup mata batinnya. Rasa lapar dan pesona fisik Nimas telah mematikan sinyal bahaya di otak pemuda itu. Darto hanya bisa mengepalkan tangan, keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Ia terjebak, meninggalkan Soleh sendirian di sini, sama saja membiarkan temannya mati. Tapi tetap di sini rasanya seperti menyerahkan leher ke Algojo dengan sukarela. Nimas berbalik, membawa nampan berisi 2 gelas besar dari batok kelapa yang dipoles halus. Uap dingin mengepul dari gelas itu. "Silakan, Kang. Mumpung masih dingin." Darto menatap gelas di hadapannya. Potongan buah, lontar dadu berenang dalam cairan santan putih pucat, dan gula aren. Ada bongkahan es batu bening di dalamnya. Pertanyaan logis menghantam benak Darto. Dari mana dia dapat es batu di tengah hutan tanpa listrik? Kulkas apa yang bisa menyala di alas roban? Denting sendok logam yang beradu dengan dinding batok kelapa terdengar nyaring memecah kesunyian hutan. Soleh makan dengan nafsu yang mengerikan. Pemuda itu tidak lagi menyendok dengan sopan, melainkan menenggak isi gelas batok itu langsung ke mulutnya, membiarkan cairan lengket menetes-netes ke dagu dan leher. "Enak, gila. Enak banget tuh," seru Soleh di sela-sela kunyahannya. Matanya terbelalak lebar, pupilnya membesar seolah baru saja menelan zat adiktif. Rasanya manis, gurih, tapi ada rasa lain. Kayak, susah dijelasin. "Coba tuh, rugi kalau nggak coba." Darto menatap nanar gelas di tangannya. Aroma minuman itu memang menggoda iman. Wangi pandan bercampur manis legit gula aren yang kental. Perutnya yang kosong melilit hebat, memohon untuk diisi. Dengan ragu, lelaki itu mengangkat gelas, menyesap sedikit cairan di pinggir bibir batok. Rasa manis meledak di lidah. Itu bukan rasa manis gula biasa. Ada sensasi dingin yang langsung menjalar ke tenggorokan, menyebar ke dada, dan membuat kepala terasa ringan seketika. Rasa lelah yang mendera
Otot-otot kaki Darto seakan diangkat begitu saja. Nikmat, terlalu nikmat, hingga terasa berdosa. Namun, di ujung lidah, setelah rasa manis itu pudar, tertinggal rasa sepat yang aneh seperti rasa besi berkarat atau tanah basah. Darto buru-buru meletakkan gelasnya. Ia tidak mau terbuai. Ia melihat Soleh yang kini sudah menjilati dasar batok kelapa dengan lidahnya. Persis seperti kucing kelaparan. "Tambah lagi, Mbak Nimas, tambah!" racau Soleh. Wajah pemuda itu kini memerah padam. Keringat bercucuran deras. Namun kulitnya terasa dingin saat tak sengaja bersentuhan dengan lengan Darto. Nimas, yang berdiri mematung di samping meja, mengangguk pelan. Senyumnya tidak pernah pudar, namun matanya tidak tertuju pada Soleh. Tatapan kosong itu tertuju lurus ke arah kegelapan hutan di belakang punggung Darto. Darto mengikuti arah pandangan itu, dan saat itulah ia menyadari mereka tidak sendirian. Di pojok terjauh warung, di area yang tidak terjangkau cahaya lampu teplok secara langsung, ada sebuah meja lain. Darto bersumpah meja itu kosong saat mereka datang tadi. Namun kini, duduk sesosok tubuh di sana. Seorang pria tua, mengenakan pakaian surjan lurik lusuh yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu, dan belangkon yang sudah koyak di beberapa sisi. Pria itu duduk membelakangi mereka, bahunya merosot, diam tak bergerak. Di hadapannya, tersaji gelas batok yang sama, namun isinya tidak disentuh. Darto berbisik, suaranya tercekat. "Itu, ada orang lain." Soleh tidak peduli. Ia sibuk menerima gelas kedua dari Nimas. Matanya hanya tertuju pada buah lontar putih kenyal yang mengapung di sana. Darto memicingkan mata, berusaha mempertajam pandangannya ke arah pelanggan misterius di pojok. Pria tua itu perlahan menoleh. Gerakannya patah-patah, disertai bunyi krek pelan dari tulang leher. Saat wajah itu terpapar bias cahaya lampu, Darto menahan napas. Wajah pria itu pucat pasi, sewarna kertas usang. Kulit pipinya kempot, menempel ketat pada tulang tengkorak. Matanya terbuka, namun tidak ada bola mata di sana, hanya rongga putih keruh yang menatap hampa. Mulutnya sedikit terbuka, dan dari celah bibir yang membiru itu, keluar tanah hitam yang menggumpal alih-alih ludah. Itu bukan manusia, atau setidaknya sudah lama berhenti menjadi manusia. Darto mundur mendadak, hingga bangku bambunya berdecit keras. "Astagfirullah, kenapa Kang?" "Kang," tanya Nimas. Suaranya tiba-tiba terdengar lebih dekat, tepat di samping telinga Darto. Padahal gadis itu berdiri 2 meter di depannya. Aroma melati itu berubah menjadi bau busuk menyengat yang samar, seperti bau bunga yang diletakkan di atas keranda mayat selama berhari-hari. "Pelanggan saya, dia pemalu," lanjut Nimas. Nada suaranya datar tanpa emosi. "Dia sudah lama di sini, menunggu temannya yang tidak kunjung menjemput. Jangan diganggu, nanti dia marah." Darto menoleh cepat ke arah Soleh, hendak menyeret temannya pergi saat itu juga. Tapi apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Soleh tidak lagi memakan buah lontar. Di mata Darto, ilusi itu mulai retak. Potongan putih kenyal yang dikunyah Soleh dengan lahap itu bukanlah buah siwalan. Itu adalah kerikil-kerikil tajam berlumut dan potongan cacing tanah yang masih menggeliat. Gigi Soleh bergema retak saat mengunyah batu. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya yang robek, bercampur dengan tanah hitam. Tapi di mata Soleh, ia sedang menikmati hidangan surga. Ia tertawa-tawa kecil, wajahnya penuh ekstasi, tidak sadar bahwa mulutnya sudah hancur. "Makan. Tuh, enak sekali," tawar Soleh sambil menyodorkan segenggam cacing tanah ke wajah Darto. "Kenapa bengong? Ayo makan." Darto menepis tangan Soleh dengan keras, hingga makanan itu berhamburan ke lantai. "Kita pulang," bentak Darto. Suaranya menggema di warung yang kini terasa semakin sempit dan mencekik. Nimas berhenti tersenyum. Wajah cantiknya perlahan menunduk, bayangan hitam menutupi matanya. Suasana berubah drastis. Angin kencang tiba-tiba berhembus, mematikan 2 dari 3 lampu teplok. "Pulang?" Suara Nimas berubah berat. Terdengar ganda seolah ada 2 entitas yang bicara bersamaan dari satu mulut. "Tapi temanmu belum bayar, Kang." "Di sini tidak ada
yang gratis. Tangan Darto gemetar hebat saat merogoh saku celana kargo lusuhnya. Jari-jarinya menyentuh lembaran uang kertas kumal sisa hasil penjualan panen minggu lalu yang tak seberapa. Dengan gerakan kasar, lelaki itu melempar 2 lembar uang 50 ribuan ke atas meja bambu. Uang itu mendarat di samping nampan berisi sisa makanan soleh yang mengerikan. "Ambil ini." Suara Darto terdengar parau, menahan gejolak mual yang mendesak naik ke kerongkongan. "Kami bayar. Setelah itu, biarkan kami pergi." Nimas tidak bergerak mengambil uang itu. Gadis itu hanya melirik sekilas ke arah lembaran bergambar pahlawan nasional tersebut. Lalu tertawa. Tawanya tidak lagi merdu. Suara itu kering, berkeretak seperti dahan pohon tua yang patah terinjak. "Kertas itu tidak ada harganya di sini, Kang," ujar Nimas pelan. Matanya yang hitam legam menatap Soleh dengan intensitas lapar. "Di alas roban, mata uang kami berbeda. Kami tidak butuh kertas. Kami butuh temani." Soleh, yang wajahnya kini berlumuran darah, bercampur tanah hitam, mendongak dengan senyum lebar yang mengerikan. Kesadarannya telah sepenuhnya tersandera. Di telinga pemuda itu, tawaran Nimas terdengar seperti janji surga. "Aku mau," seru Soleh antusias, menyeka lelehan darah di dagu yang dikiranya sirup gula. "Aku betah di sini tuh. Makanannya enak, tempatnya adem, yang punya cantik. Ngapain pulang ke desa? Dikejar utang terus, pusing." Soleh sadar, itu bukan makanan. Darto membentak, tangannya menyambar lengan sahabatnya untuk menariknya berdiri. Saat kulit mereka bersentuhan, Darto tersentak mundur, seolah tersengat listrik. Dingin. Bukan dingin karena udara malam atau angin gunung. Kulit Soleh terasa sedingin es balok, kaku, dan keras. Tidak ada kehangatan darah yang mengalir di balik pori-porinya. Denyut nadi di pergelangan tangan pemuda itu pun terasa lemah, nyaris hilang, seperti detak jam dinding yang kehabisan baterai. Temannya itu perlahan-lahan sedang dimatikan untuk menjadi penghuni abadi tempat ini. "Kau apakan temanku?" Darto menatap nyalang ke arah Nimas. Sang gadis penjaga warung memiringkan kepala. Senyum manisnya perlahan memudar, digantikan ekspresi datar yang dingin dan angkuh. "Dia sendiri yang mau, Kang. Dia sudah memakan suguh sajian. Siapa yang makan suguhan kami, dia menjadi milik kami. Itu aturan hutan ini sejak zaman leluhurmu belum lahir." Angin berhembus makin kencang, menggoyangkan lampu teplok hingga bayangan di dinding anyaman bambu menari-nari liar, membentuk siluet makhluk-makhluk bertanduk dan berbulu lebat. Pelanggan misterius di pojok warung si mayat hidup tiba-tiba berdiri. Tulang-tulangnya berbunyi krak-krek saat ia memutar tubuh menghadap Darto, siap menyerang jika diperintah. "Tinggallah di sini, Kang," bujuk Nimas. Nadanya berubah mendesak, setengah memerintah. "Lupakan utangmu, lupakan keluargamu yang kelaparan. Di sini semua tersedia, cukup serahkan sukmamu." Darto mundur selangkah, punggungnya menabrak tiang penyangga warung. Otaknya berputar cepat mencari jalan keluar. Fisik saja tidak akan menang melawan makhluk ini. Ia butuh senjata lain, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar otot. Ingatan Darto melayang pada pesan Mbah Karto, sesepuh desa yang sering ia abaikan. "Wani melebu alas, kudu wani eling Gusti. Berani masuk hutan, harus berani ingat Tuhan." Dengan sisa keberanian yang dipaksakan, Darto memejamkan mata, menarik napas panjang, dan mulai merapalkan satu-satunya benteng yang ia punya. Bibirnya komat kamit, melafalkan ayat kursi terbata-bata, penuh ketakutan, namun syarat permohonan. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Begitu ayat pertama terucap, reaksi alam seketika berubah brutal. Warung bambu yang tenang itu berguncang hebat, seakan dilanda gempa. Lampu teplok terakhir yang masih menyala padam seketika, menyisakan kegelapan total yang hanya diterangi oleh kilatan petir yang mendadak menyambar di langit hutan. "Diam!" Suara Nimas meledak. Bukan lagi suara gadis manusia, melainkan lengkingan tinggi yang memekakkan telinga. Perpaduan antara jeritan wanita dan auman harimau. Darto tidak berhenti. Ia mengeraskan suaranya, memacu adrenalin untuk melawan teror yang mencengkram dada. Tangannya mencengkeram kerah baju Soleh kuat-kuat, menolak melepaskan sahabatnya
Meski guncangan semakin keras, ilusi itu mulai runtuh. Seperti cat yang meleleh terbakar api, pemandangan indah warung itu meluruh di depan mata Darto. Dinding anyaman bambu yang kokoh berubah menjadi jalinan akar pohon beringin tua yang lembab dan berlumut. Lantai tanah liat yang bersih berubah menjadi gundukan tanah kuburan tua yang penuh dengan batu nisan patah. Bumbung bambu berisi nira manis itu ternyata adalah tulang belulang manusia yang sudah berlubang, berisi air keruh bercampur lumpur. Buah lontar yang tadi mengkilap indah kini terlihat wujud aslinya. Jamur-jamur beracun yang tumbuh di atas bangkai hewan dan gumpalan tanah liat. Hoek, soleh, muntah hebat. Mantra yang membelenggunya pecah seiring runtuhnya ilusi visual. Pemuda itu memuntahkan segala isi perutnya tanah hitam, kerikil, belatung, dan daun kering yang sudah hancur. Rasa sakit yang nyata akhirnya menghantam sarafnya. Soleh menjerit histeris, menyadari mulutnya penuh darah dan nanah. "Tuh, apa ini? Kenapa mulutku?" "Arga." Soleh meronta, matanya terbelalak melihat makanan yang berserakan di depannya. "Jangan lihat, lari leh, lari!" teriak Darto, menyeret tubuh temannya yang lemas. Namun, jalan keluar tertutup. Di hadapan mereka, sosok Nimas berdiri menghalangi pintu yang kini hanyalah celah sempit di antara akar gantung. Itu bukan Nimas yang cantik. Kebaya hijau gadung itu kini tampak lusuh, robek-robek, dan berlumuran tanah liat basah. Kulit putih pualam itu telah mengelupas, menampilkan daging busuk berwarna abu-abu kehijauan yang dikerubuti lalat. Wajah cantiknya rata, hidungnya hilang, menyisakan lubang gelap di tengah wajah. Mulutnya robek lebar hingga ke telinga, dipenuhi jiji-jiji runcing hitam yang bergemeretak marah. Rambut yang tadinya disanggul rapi, kini tergerai panjang, kusut masai, dan bergerak-gerak sendiri, seperti kumpulan ular hidup. Gadis bunian itu menyeringai, mengeluarkan lidah yang panjang dan bercabang. Bau bangkai yang teramat sangat menusuk hidung Darto, membuatnya nyaris pingsan. "Kalian tidak sopan, sudah makan, tidak mau bayar," desis makhluk itu. Suaranya bergema dari segala arah, seolah hutan itu sendiri yang berbicara. Tangan makhluk itu memanjang secara tidak wajar. Jari-jarinya berubah menjadi cakar kayu yang tajam, menyabet udara ke arah leher Darto. "Lari!" Darto menunduk, menghindari sabetan maut itu. Kuku tajam Nimas menghantam batang pohon di belakang mereka, meninggalkan bekas cakaran dalam yang mengeluarkan getah merah seperti darah. Tanpa pikir panjang, Darto menendang gundukan tanah di depannya ke arah wajah makhluk itu, lalu menarik Soleh sekuat tenaga, menerobos semak berduri yang tadi terlihat sebagai dinding warung. Duri-duri tajam merobek kulit lengan dan wajah mereka. Tapi rasa perih itu tidak sebanding dengan ketakutan dikejar iblis hutan. Di belakang mereka, tawa melengking Nimas membahana, diikuti suara gamelan yang kini terdengar sumbang dan bertalu-talu kacau, seolah dimainkan oleh orang gila. Hutan alas roban telah bangun sepenuhnya, dan ia marah. "Jangan menoleh, leh. Terus lari ke arah suara air," perintah Darto, mengingat samar-samar ada sungai kecil di perbatasan hutan. Mereka berlari menembus kegelapan, tersandung akar, jatuh bangun di tanah lumpur. Sementara dari kegelapan pohon-pohon di sekitar, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, mengepung mangsa yang berusaha kabur dari dimensi mereka. Hutan itu hidup, bukan sekadar pepohonan diam yang tumbuh di atas tanah, melainkan organisme raksasa yang marah karena mangsanya berusaha meloloskan diri. Akar-akar pohon trembesi yang menyembul dari tanah, seolah bergerak, menjulur seperti tentakel gurita, berusaha membelit kaki Darto dan Soleh yang berlari membabi buta. Paru-paru Darto rasanya seperti diisi bara api. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan, menusuk dada dengan udara dingin yang berbau amis. Namun, lelaki itu tidak berani berhenti. Cengkramannya pada lengan Soleh tidak mengendur sedikit pun. Meski tubuh sahabatnya itu kini terasa berat seperti karung beras basah. Soleh sudah tidak lagi menjerit. Pemuda itu hanya meracau tak jelas. Matanya terbelalak menatap kehampaan, jiwanya setengah tertinggal di warung terkutuk tadi. "Sedikit lagi, tahan le," teriak Darto, lebih untuk menyemangati dirinya sendiri. Di belakang mereka,
suara gamelan itu berubah menjadi kakofoni yang mengerikan. Iramanya tidak lagi beraturan. Bunyi gong berdentum keras seperti ledakan meriam, sementara suara saron dan bonang berdenting nyaring menyakitkan telinga, seolah dipukul dengan palu besi oleh tenggen-tenggen raksasa dan tawa itu. Tawa Nimas melengking tinggi, memantul di antara batang-batang pohon, terdengar dari kiri, kanan, bahkan dari atas kepala. "Mau kemana, Kang? Hajatan belum selesai." Janur kuning belum melengkung. Bisikan itu terdengar tepat di samping telinga Darto. Begitu dekat hingga hembusan napas dingin menyapu tengkuknya. Darto mengibaskan tangan kirinya ke udara kosong dengan panik, seolah mengusir lalat, sambil terus memacu kaki, menembus semak berduri. Kulit lengan dan wajahnya perih tersayat duri rotan, darah segar menetes. Namun rasa sakit fisik itu justru menjadi penanda bahwa ia masih hidup, masih manusia. Tiba-tiba, pemandangan di depan mereka berubah. Pohon-pohon jati yang tegak lurus mendadak tampak meliuk, membungkuk ke arah jalan setapak, membentuk terowongan gelap yang menyerupai kerongkongan raksasa. Daun-daun kering di tanah berputar membentuk pusaran angin mini, menghalangi pandangan. Darto nyaris putus asa. Batas antara halusinasi dan kenyataan sudah lebur. Ia tidak tahu lagi mana jalan pulang dan mana jalan menuju kematian. Di tengah kepanikan itu, telinga Darto menangkap suara lain. Lemah, namun berbeda dari keriuhan hutan setan ini. Gericik air. Suara aliran sungai berbatu. Sungai Wadas yang membatasi wilayah hutan larangan dengan kebun penduduk. Air mengalir adalah batas alami yang konon sulit ditembus oleh makhluk halus penunggu hutan. Air. Ada suara air. Darto menyentak tubuh Soleh yang mulai melimbung pingsan. "Bangun! Jangan tidur sekarang, atau kau mati!" Mereka berlari menuju suara itu, menabrak pakis-pakis raksasa. Bayangan hitam berkelebat di sisi kanan. Tangan-tangan pucat mencoba meraih baju mereka dari balik kegelapan, namun Darto terus menerjang. Di depan sana, terhalang rimbunnya gelagah, terlihat pantulan cahaya bulan di permukaan air. Sungai itu ada di sana, penyelamat mereka. Namun, di bibir sungai, sesosok bayangan tinggi besar berdiri menghadang. Sosok hitam legam, setinggi 3 meter, berbulu lebat seperti genderuwo, dengan mata merah menyala seukuran piring. Makhluk itu menggeram, suaranya menggetarkan tanah pijakan. Darto tidak berhenti. Akal sehatnya sudah membuang opsi mundur. Dengan sisa tenaga terakhir dan doa yang diteriakkan dalam hati, Darto menyeret Soleh dan melompat menerjang makhluk itu, atau tepatnya, melompat ke arah sungai di belakangnya. Bismillah. Tubuh mereka melayang di udara, menembus bayangan hitam yang ternyata hanya asap pekat, lalu menghantam dinginnya air sungai. Buer! Dinginnya air sungai Wadas menyergap tubuh, membekukan tulang, namun seketika membasuh segala ilusi. Suara gamelan lenyap. Tawa Nimas hilang di telan arus. Hening kembali bertahta. Cahaya menyilaukan, menembus kelopak mata Darto yang terasa berat seperti direkatkan lem. Suara-suara berdengung, di telinganya bukan suara gamelan, melainkan suara manusia. Suara teriakan panik, gonggongan anjing, dan deru mesin motor. "Pak Lurah!" Di sini, mereka di pinggir kali. Darto memaksakan matanya terbuka. Cahaya senter menyorot wajahnya, membuatnya mengerjap perih. Ia terbaring di atas bebatuan sungai yang kasar. Separuh badannya masih terendam air. Di sampingnya, Soleh tergeletak tak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Warga desa berkerumun. Wajah-wajah yang ia kenal. Pak Lurah, Hansip, dan Mbah Karto. "Alhamdulillah Gusti." Mbah Karto berjongkok, memegang kening Darto. Tangan tua itu hangat, nyata. "Mbah." Darto berusaha duduk, namun seluruh persendiannya ngilu. Tenggorokannya sakit bukan main. Kami baru masuk sebentar. Tadi sore, cari buah lontar." Suasana hening sejenak. Para warga saling pandang dengan tatapan aneh. Mbah Karto menghela napas panjang, menatap Darto dengan sorot mata iba. "Sore apanya tuh?" Suara Mbah Karto
terdengar berat. Kalian hilang sudah 3 hari 3 malam. Istrimu sudah nangis darah. Dikira kalian dimakan-makan hutan. 3 hari, Darto ternganga. Dunianya runtuh sekali lagi. Rasanya ia dan Soleh hanya berada di warung itu selama 2 atau 3 jam. Makan es, mengobrol, lalu lari. Bagaimana mungkin waktu di luar sana berputar begitu cepat? Konsep waktu di dimensi bunian telah menipu nalar mereka mentah-mentah. Soleh gimana? Tanya Darto panik. Menoleh ke arah temannya yang sedang diangkat ke tandu darurat oleh warga. Masih napas, tapi lemah, jawab Pak Lurah. Mulutnya penuh tanah dan kerikil. Apa yang kalian makan di sana? Tuh, Darto tidak sanggup menjawab. Bayangan cacing tanah dan darah di mulut Soleh kembali menghantui, membuat perutnya mual kembali. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk dalam bentuk lain. Darto perlahan pulih secara fisik, meski sering terbangun tengah malam karena mendengar suara gamelan samar di kejauhan. Namun, nasib Soleh jauh lebih tragis. Pemuda yang dulunya ceria dan banyak bicara itu, kini bisu total. Tatapan matanya kosong, selalu tertuju ke arah bukit alas roban. Setiap kali melihat pohon lontar atau buah siwalan, Soleh akan histeris, menjerit tanpa suara, dan meringkuk ketakutan di sudut kamar. Dokter puskesmas bilang itu trauma psikis berat, tapi Mbah Karto tahu, itu lebih dari sekadar trauma. Jiwa Soleh ada yang cuil, tertinggal di sana sebagai bayaran yang belum lunas. Seminggu setelah kejadian, istri Soleh menemukan sesuatu saat mencuci celana kargo yang dipakai suaminya saat hilang. Kang Darto. Istri Soleh datang ke rumah Darto dengan tangan gemetar, membawa bungkusan kain putih. Wajah wanita itu pucat. Ada apa, Yu? Tanya Darto. Istri Soleh membuka bungkusan itu. Di dalamnya terletak sekeping benda bulat pipih, berwarna kuning kemerahan, emas murni dengan ukiran kuno bergambar bunga kantil, jenis koin yang dipakai di zaman kerajaan Majapahit. Ini ada di saku celana Kang Soleh, bisik wanita itu ketakutan. Emas asli, Kang. Sudah saya cek ke toko emas di kota. Harganya mahal sekali, cukup buat lunasin semua utang kami, dan sisa banyak. Darto menatap koin emas itu. Kilauannya indah, menggoda. Namun bagi Darto, benda itu memancarkan aura dingin yang mencekam. Ia ingat saat Soleh makan dengan lahap di warung itu. Ia ingat Nimas berkata, "Di sini tidak ada yang gratis. Koin itu bukan rezeki. Itu adalah tanda jadi. Uang, muka." Soleh memang selamat dan kembali ke dunia manusia. Tapi bayaran itu telah disisipkan di sakunya. Emas itu adalah pengikat janji bahwa suatu saat nanti, Soleh harus kembali ke warung itu untuk menjadi pelanggan abadi, menemani pria tua bermata bolong di pojok ruangan. Darto menatap hutan alas roban yang berdiri angkuh di kejauhan. Angin sore berhembus, membawa samar-samar aroma melati yang memuakan. Warung itu tidak hilang. Ia hanya menunggu tamu berikutnya, atau menunggu tamu lamanya pulang.